Apapun makanannya, minumannya adalah teh botol. Apapun impian saudara, apapun cita-cita saudara, jalan satu-satunya adalah, nah itu iklan yang benar itu. Apapun cita-citanya, apapun impiannya, jalan satu-satunya untuk mencapai cita-cita itu adalah Yesus. Jadi hari ini tema saya berbicara tentang Yesus satu-satunya jalan. Banyak orang memilih jalan pintas. Karena bagi banyak orang jalan pintas itu adalah jalan tercepat untuk mencapai impiannya, untuk mencapai yang diangan-angankannya. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Bagi orang yang gemuk, kalau ingin langsing cukup beli obat beli obat, beli ini, beli itu, beli ini. Jalan pintas. Mudah-mudahan sesuai dengan targetnya, impiannya. Tapi kenyataannya duitnya sudah habis, tetap seperti itu. Makin nambah ya, kan itu. Jalan pintas belum tentu tercapai. Kalaupun tercapai, efek sampingnya banyak sekali. Kalau mau sehat, cari jalan pintas. Obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Capek olahraga, Pak, nggak ada waktu. Mending kita pakai tidur santai daripada olahraga. Sakit sedikit, beli obat ini. Capek sedikit, begal-begal sedikit, beli obat ini. Orang lebih suka memilih jalan pintas. Begitu juga di dalam pekerjaan. Mencari jabatan. Cari sesuatu. Lagi ujian. Kalau bisa nyontek, ngapain belajar? Kalaupun belajar, anakku ini rajin sekali belajar. Padahal belajarnya membuat contekan. Manusia menghindar jalan yang sudah disesuaikan, jalan yang sudah distandarkan. Padahal jalan itu adalah kalau sudah berhasil, itu berhasilnya itu tak tergoyahkan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, banyak orang Kristen salah membaca ini. Salah membaca, tafsirannya salah. Artinya salah. Orang berkata Yesus adalah jalan kebenaran dan padahal bukan, Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup. Pak, ada lagunya, dia jalan kebenaran, itu lagu. Tapi dalam konteks ini Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup. Tapi Yesus sedang mempublikasikan dirinya dengan 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus adalah hidup. Bukan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu menjadi satu aspek. Tapi dalam konteks ini Yesus sedang memberitahukan cara kerjanya bahwa dia adalah jalan itu. Jalan menuju masa depan, Yesus. Jalan menuju keberhasilan, Yesus. Bahkan jalan menuju kesehatan, Yesus. Jalan menuju rumah tangga itu bahagia, diberkati, bersukacita, anak bersukacita, sehat, panjang umur. Jalan adalah Yesus. Jangan jalan untuk kesembuhan, jalan ambil pintas. Sudah berdoa kepada Tuhan, Yesus tidak sembuh-sembuh. Gak apa-apa main ke dukun. Minta kesembuhan ya, ke dukun ya. Jalan pintas. Ada orang yang berdoa, minta doa kepada saya seperti ini. Pastor, tolong doakan saya. Saya divonis dokter, harus makan ini, obat ini. Saya tanking semua obat itu. Kalau boleh Pastor, doakan hari ini mujizat terjadi, saya tidak perlu makan obat. Ini ibu ini berasal dari planet mana gitu toh. Padahal Tuhan kasih dokter, Tuhan kasih rumah sakit, itu adalah jalan juga, katakan amin. Untuk menuju kesehatan.
Akhirnya dia menghubungi saya. Pastor, jangan sampai stadion 4. Kalau stadion 4 itu saya pasti harus cuci darah terus. Bisa 2 kali dalam 1 minggu, 3 kali 1 minggu. Ikuti jalannya. Kalau model seperti ini, kalau didoakan tidak sembuh, dia akan mencari alternatif. Ingat, di sini katakan, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bapa itu berbicara tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saat itu orang Israel sedang dijajah oleh Roma. Jadi mereka membutuhkan damai. Mereka membutuhkan ketenangan. Mereka membutuhkan jaminan akan masa depan. Jaminan anak-anak mereka. Jaminan cucu mereka. Mereka tahu jaminannya itu adalah Bapa. Nama Bapa adalah Yahweh. Yesus berkata, engkau tidak akan menerima damai itu. Engkau tidak akan menerima sukacita itu. Masa depan yang engkau harapkan itu. Jika tidak melalui aku. Jadi Yesus sudah mematokkan jalan satu-satunya, bukan alternatif ya. Kan orang berkata, kan agama itu sama Pak, mengajarkan kebenaran, kebaikan. Jadi mau lewat agama A, agama B, agama C, agama D. Toh kan ujung-ujungnya Tuhan yang disembah. Pasti diselamatkan. Agama, dogma. Dogma itu bicara doktrin. Peraturan, disiplin, pendidikan. Bukanlah jalan kehidupan atau keberhasilan. Semua itu memang mendidik manusia untuk berbuat baik. Untuk sopan kepada orang tua. Saya percaya agama-agama yang lain juga mengajarkan bagaimana sopan menghormati orang tua. Tapi Yesus tidak mengajarkan tentang hal itu. Kalau Yesus mengajarkan tentang hal itu, saya jamin Yesus tidak akan datang ke dunia. Karena hukum Taurat sudah sempurna mengajarkan itu. Tidak ada kecacatan hukum Taurat dalam mengajarkan hidup yang benar. Bahkan Paulus berkata, hukum Taurat itu sempurna. Saking sempurnanya, tidak ada manusia pun yang dapat melakukannya. Jadi Yesus, yang dimaksud Yesus adalah harus percaya kepada Kristus. Karena pengharapan mereka adalah tentang Bapa. Karena mereka menganggap mereka itu adalah anak Bapa. Kalau anak Bapa, pasti ada jaminan masa depan. Siapa sih orang tua yang kaya raya tidak memberikan jaminan kepada anaknya? Pasti ada jaminan. Tapi Yesus langsung membuat statement yang betul-betul tidak ada pilihan lagi. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Mari kita baca 1, 2, 3. Percayalah. Bapa dan Yesus adalah satu. Artinya Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jika engkau tidak percaya kepadaku, percayalah dengan perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan. Artinya Yesus sedang memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Beberapa hari ini saya belajar. Ada perkataan yang menyejukkan hati saya, yang berkata seperti ini. Tuhan tidak ada di masa lalu. Dan Tuhan tidak ada di masa depan. Saudara bingung kan? Tuhan itu tidak ada di masa lalu, dan Tuhan itu tidak ada di masa depan. Karena Tuhan tidak memiliki masa depan. Tuhan tidak memiliki masa lalu. Tuhan itu yang ada adalah hari ini. Kenapa ada masa lalu? Kenapa ada masa depan? Itu berbicara tentang manusia. Karena ada hari, pergantian hari. Tapi bagi Tuhan tidak ada pergantian hari. Dia berbicara kekekalan. Jadi bagi Tuhan tidak ada hari masa lalu, tidak ada masa depan.
Karena bagi Tuhan, umur manusia anggaplah. Umur manusia dari 0 tahun sampai 80 tahun. Ini kan ada pergantian tahun toh. Pergantian hari, minggu, bulan, tahun. Ini 80 tahun. Tapi bagi Tuhan, satu hari saja Daud berkata itu bisa sampai 1000 tahun. Jadi satu harinya Tuhan itu masih berapa menitnya Tuhan. Satu harinya manusia, 80 tahunnya hidup saudara, di mata Tuhan itu masih berapa menit? Saudara bisa paham? Artinya, bagi Tuhan tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada hari ini. Ada Tuhan hari ini bagimu, katakan amin. Karena itulah Tuhan berkata seperti ini. Aku menghapus segala dosamu. Ada orang berkata, Pak, dosa masa lalu gimana? Dosa masa depan gimana? Bagi Tuhan tidak ada masa lalu dan masa depan. Saudara paham? Karena Tuhan ini seperti ini. Besarnya seperti ini. Sedangkan manusia, hidup manusia hanya seperti ini. Hari-harinya seperti ini. Jadi bagi Tuhan, mana yang masa lalu? Karena Tuhan itu sendiri adalah terang. Di surga tidak ada kegelapan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan berkata, aku mengampuni segala dosamu, artinya semua sampai saudara lahir, sampai saudara meninggal, semua. Karena bagi Tuhan itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Bagi Tuhan hidupmu adalah hari ini di mata Tuhan. Karena hari ini adalah saudara spesial di mata Tuhan. Jika saudara memandang Tuhan, nanti Tuhan masa depanku seperti apa? Itu cara berpikir manusia. Tapi cara Tuhan berpikir, sekali Tuhan sudah menyampaikan firman, artinya firman itu harus tergenapi. Karena di mata Tuhan tidak ada hari esok, katakan amin. Di mata Tuhan yang ada hari ini. Apa yang dilakukan hari ini, kapan Pak? Hari ini, harinya Tuhan. Daud berkata, 1000 tahunnya manusia, satu harinya Tuhan. Ada yang berumur 1000 tahun di sini? Ada yang berumur 1000 tahun di kitab suci? Gak ada ya? Yang paling panjang usianya siapa? Salah bukan? Ya toh? Ya memang benar, kalian saudara kan bilang itu salah. Salah. Itu salah usianya 900 hampir 1000. 1000 tahun. Tapi bagi Tuhan, walaupun banyaknya penderitaanmu, itu belum nyampe 1 hari. Saudara paham Tuhan itu? Ayat selanjutnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, ia juga akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yesus hanya melakukan pekerjaan besar di dalam namanya. Katakan amin. Di dalam namanya ada perkara yang besar. Bahkan Yesus berkata di Injil ayat 29, ini Injil Markus kalau nggak salah. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil telah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri, dan anak-anak atau ladang, pada masa sekarang akan menerima 100 kali lipat. Kita lihat hidupnya Musa sebelum di jalan Tuhan. Dia ingin jadi pemimpin bangsa Israel. Dengan caranya dia gagal. Tapi setelah Musa berada di jalannya Tuhan, Musa tidak ingin menjadi pemimpin. Kalau awalnya dia ingin jadi pemimpin, malah gagal. Tapi setelah dia di jalannya Tuhan, dia tidak menginginkan menjadi pemimpin. Kalau bisa kakakku saja, Harun. Tapi Tuhan sudah memilih. Maka kepemimpinannya itu berhasil. Ada keajaiban, ada mujizat. Katakan amin.
Tuhan berkata, siapapun karena aku meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluarganya, akan mendapatkan 100 kali lipat pada masa sekarang ini. Itu benar enggak ya? Ada contohnya enggak? Ternyata ada contohnya. Abraham meninggalkan keluarganya. Dia sangat kaya raya loh. Abraham meninggalkan orang tuanya di posisi dia punya segalanya. Tapi karena dia mau mengikut Tuhan, kekayaannya jauh melebihi dari kekayaan orang tuanya. Saudaranya, keluarganya bertemu lagi. Dia mendapatkan 100 kali lipat. Petrus, bukan saya saudara. Petrus adalah penjala ikan. Tapi karena dia mengikut Yesus, dia sampai ke Eropa. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Dan banyak keluarganya di mana-mana. Dia terima hari itu juga 100 kali lipat. Saya masih ingat pertama sekali saya mengikut Tuhan. Saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pekerjaan. Saya tidak mengkhotbahkan untuk saudara meninggalkan pekerjaan. Saya hanya memfokuskan kita semua berada di jalan Tuhan. Katakan amin. Karena jalan Tuhan yaitu Yesus Kristus itu adalah jalan satu-satunya untuk mencapai impian saudara, untuk mencapai masa depan kita. Jangan cari jalan pintas. Katakan amin. Semua keluarga meninggalkan. Seakan-akan tidak ada lagi yang tersisa. Saya masih ingat betul. Jika kamu ikut Tuhan, kamu tidak mau bekerja, jangan hubungi papa mama. Jangankan support untuk menyekolahkan saya sekolah Alkitab waktu itu tahun 2004. Tahun 2004. Memang nggak enak seperti Yusuf, nggak enak awalnya, nggak enak. Abraham juga yakin nggak enak waktu melangkah berjalan bersama Tuhan itu nggak enak. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, Tuhan berkata akan mendapatkan keluarga saudara 100 kali lipat. Saudara adalah keluarga saya. Saudara adalah orang tua saya, kakak saya, adik saya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Jawa Timur. Tuhan kirimkan 100 kali lipat. Apakah keluarga saya hilang? Tidak. Justru semua bergabung melayani bersama-sama. Hari ini walaupun disertai dengan aniaya. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan Yesus itu berlaku untuk hari ini bagi Yesus. Karena bagi Yesus tidak ada masa lalu, masa depan. Tapi bagi kita memang berlaku masa lalu, masa depan. Artinya ingatlah, kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan itu tidak pernah berkata, saya batalkan hari ini ya, besok saya lakukan. Wah, saudara menunggunya 1000 tahun itu. 1000 tahun itu hanya ada di film-film yang bisa hidup 2000 tahun. Film drakor, kembali dari masa lalu. Wih, yang senyum tahu ini gitu drakor ini. Saya juga ikut kok. Ikut sarangnya kan tahu saya. Tapi bagi Yesus, kalau Tuhan sudah berkata, hari ini, dan Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran. Bukan jalan kebenaran ya. Jangan salah. Yesus bukan jalan kebenaran. Tapi Yesus, dia jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Kalau jalan kebenaran, itu satu arti. Jalan sunter indah. Ya toh? Satu. Tapi kalau bilang jalan sunter, jalan indah. Berarti ada 2 jalan. Yesus, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Di dalam Yesus, saudara benar. Karena dia kebenaran. Saya ilustrasikan lagi. Mana Kevin?
Kevin tidak usah susah payah menjadi marga sinaga. Nggak usah buat pesta besar-besaran, otomatis Kevin adalah dragon, kata Ibu Yanti. Sinaga, itu otomatis. Karena apa? Lahir dari benih sinaga. Saudara lahir dari Tuhan. Tuhan itu benar. Otomatis saudara benar. Tuhan itu hidup. Di dalam Yesus saudara hidup. Tidak ada kematian. Tuhan Yesus adalah jalan. Oleh sebab itu jangan mencari jalan pintas. Jalan menuju keberhasilan saudara adalah Yesus. Jalan menuju masa depan saudara adalah Yesus. Bahkan jalan mencari pasangan hidup saudara adalah Yesus. Jalan apa? Jalan menuju meraih kebahagiaan dalam pernikahan saudara adalah Yesus. Di luar Yesus, Yesus berkata, bangunan itu sama-sama selesai. Rumah yang dibangun di luar Yesus dengan rumah yang dibangun di dalam Yesus sama-sama terbangun. Sama-sama rumah itu selesai. Tapi pada waktu goncangan itu, karena firman Tuhan tidak pernah dibatalkan. Kalau Tuhan berkata segala sesuatu akan digoncangkan, maka rumah yang dibangun di luar Yesus digoncang. Rumah yang di dalam Yesus juga. Jadi jangan saudara pikir di dalam Yesus saudara sungguh-sungguh 2 puasa, 5 hari, 5 malam, 5 minggu, 5 bulan. Tidak ada goncangan, semua digoncang. Tapi firman Tuhan berkata, yang mencari jalan pintas, waktu goncangan itu ada, ini hancur dan alami kerugian total. Tapi yang berjalan di jalan Tuhan, yang percaya Yesus itulah jalan keberhasilan, jalan kesuksesan, jalan kesehatan. Ada goncangan. Saudara semakin menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan dan pemulihan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.